Hai, perkenalkan nama saya Cecilia Lelungi Malera dengan NIM 22104161200012. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartografi dan peta. Let's check it out. Kartografi. Di sini kartografi adalah sebuah seni yang dimana dia lebih mengutamakan keindahan. Juga mempelajari bagaimana cara membuat peta, menggambar peta, pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, sampai kepada reproduksi, evaluasi, dan penafsiran daripada peta. Kartografi juga memiliki fungsi, di mana diantaranya yaitu memperlihatkan bentuk benua dan gunung secara jelas, menunjukkan lokasi atau posisi yang relatif, memperlihatkan ukuran dengan skala tertentu, mengumpulkan dan menyelesaikan data-data dari suatu tempat untuk dianalisis lebih lanjut, serta meningkatkan produktivitas dan membantu pekerjaan lainnya seperti konstruksi, navigasi, dan cuaca. Nah, berikut merupakan pengertian dari kartografi serta fungsinya. Nah, pada tahun 1960, istilah kartografi ini telah berubah. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kartografi telah dikelompokkan dalam ilmu pengetahuan komunikasi dan hadirnya teknologi komputer. Hal tersebut tentunya menghasilkan pandangan bahwa kartografi tidak hanya sebagai pembuatan peta semata, tetapi penggunaan peta juga termasuk pada bidang kartografi. Adapun kartografi menurut para ahli, yang pertama menurut Dysart B, di mana kartografi adalah ilmu yang disiplin yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Yang kedua menurut Icha pada tahun 1973 bahwa kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta. Yang ketiga menurut UN pada tahun 1949, kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana penyampaian segala jenis peta. Yang keempat menurut Taylor, di mana dia mendefinisikan kartografi sebagai organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis, digital, atau format nyata. Yang kelima menurut Prihandito pada tahun 1989, di mana kartografi ada ilmu dan teknik pembuatan peta. Nah, ternyata di dalam kartografi ini terdapat ruang lingkupnya, di mana dia bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan yang masih berupa unsur-unsur permukaan bumi dan menyajikan unsur-unsur tersebut secara grafis dengan skala tertentu sehingga unsur-unsur tersebut dapat terlihat jelas, mudah dimengerti, dan dipahami. Di bawah ini merupakan diagram dari ruang lingkup kartografi tersebut. Agar dapat menyebarkan dan melaporkan suatu informasi yang berguna, manusia telah mengembangkan beberapa metode dan keterampilan tertentu untuk dapat melakukannya, di mana beberapa metode komunikasinya yaitu sebagai berikut, yaitu menggunakan bahasa tulis-menulis, bahasa lisan, dan penggunaan angka-angka. Suatu sistem komunikasi dengan cara apapun memiliki hal yang sama, yaitu secara umumnya komunikasi memiliki jaringan yang sederhana yang terdiri dari sumber, saluran yang mengalirkan informasi tersebut, dan orang yang menerima informasi itu. Adapun sistem di dalam komunikasi kartografi yaitu ada sumber, encoder, signal, decoder, dan penerima. Berikut merupakan sistem dari komunikasi kartografi. Di dalam kartografi juga terdapat sistem informasi geografisnya, di mana sistem informasi geografis ini yaitu berupa pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial, di mana dia berguna untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umumnya. Di dalam sistem informasi geografis ini juga terdapat sistemnya,
di mana sistemnya yaitu adalah manusia, komputer, dan pengetahuan. Juga, dia memiliki bermanfaat untuk manajemen tata guna lahan, intervensi sumber daya alam, pengawasan daerah bencana alam, dan bidang perencanaan kota dan wilayah. Nah, di sini ada pun pengertian dari peta, di mana peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang data yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga memuat berbagai penampakan, baik yang nyata maupun abstrak. Di sini juga terdapat tujuan dan fungsi dari peta. Yang pertama, fungsi peta yaitu menunjukkan informasi tentang posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi, menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik suatu daerah, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi, juga menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Tujuan dari pembuatan peta adalah menyimpan dan mengkomunikasikan informasi spasial atau keruangan, membantu suatu pekerjaan, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, membantu analisis dan spasial. Berikut merupakan tujuan dan fungsi dari peta. Peta juga memiliki syarat dan jenis, di mana syarat peta adalah tidak membingungkan, mudah dipahami, bersih dan rapi, serta teliti dan sesuai dengan tujuan dari keadaan yang sebenarnya. Jenis-jenis peta yaitu ada terdiri dari isinya, skalanya, nilai datanya, dan sifat serta tujuan datanya. Komponen-komponen peta terdiri dari judul, legenda, dan orientasi atau tanda arah pada umumnya. Komponen-komponen peta juga terdiri dari skala angka, skala grafis, skala verbal, serta dapat dilihat dari simbol yang dimana terdiri dari simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Berikut penjelasan dari skala serta simbol. Selanjutnya, komponen peta berdasarkan tipe huruf dan insert. Tipe huruf ini berfungsi untuk mempertebalkan arti dan simbol-simbol yang ada, di mana tipe huruf ini terbagi menjadi dua, yaitu objek hipsografi dan objek hidrografi. Selanjutnya adalah insert. Insert adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam insert antara lain insert petunjuk lokasi, insert penjelasan, dan insert penyambung. Adapun komponen-komponen peta berdasarkan garis, di mana terdiri dari garis tepi, garis lintang, dan garis bujur. Adapun peta berdasarkan jenisnya. Yang pertama, berdasarkan pembuatannya, yaitu ada peta foto yang merupakan peta yang menggambarkan bayangan bumi. Yang kedua adalah peta garis, di mana merupakan peta yang menggambarkan bentuk bumi dalam bentuk garis atau berupa grafis, atau lebih singkatnya peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Yang ketiga, peta digital adalah peta yang dibuat dan tersimpan dalam media komputer. Peta khusus secara kualitatif dan kuantitatif, di mana peta kualitatif merupakan peta yang akan menjawab lokasi, sedangkan peta kualitatif merupakan peta yang hanya menunjukkan keberadaan suatu objek pada lokasi tertentu. Selanjutnya adalah peta berdasarkan isi. Yang pertama, peta umum. Peta umum ini terbagi menjadi dua peta, yaitu peta korografi dan peta topografi, serta ada peta khusus, yaitu peta tematik. Peta yang berdasarkan skalanya yaitu ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Adapun perbedaan dari peta dan pemetaan. Peta merupakan gambaran keadaan muka bumi ke dalam bidang datar, sedangkan yang dimaksud dengan pemetaan adalah proses pengumpulan data untuk dijadikan langkah awal dalam pembuatan peta. Persyaratan peta adalah
equidistant yang dilansir dari Caliver. Yang kedua adalah equivalent. Yang ketiga adalah conform. Menentukan angka dan penggunaan warna dalam peta. Dalam menentukan angka, kita dapat menggunakan skala angka, di mana ini dituliskan menggunakan perbandingan angka. Yang kedua adalah skala garis, di mana dia terbagi menjadi beberapa titik dengan jarak yang sama dengan merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Yang ketiga skala verbal, di mana merupakan skala yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya menggunakan kalimat langsung. Untuk penggunaan warna, untuk warna hitam biasanya digunakan untuk menggambarkan batas kota, warna putih untuk menggambarkan daerah yang bersalju, warna hijau untuk menggambarkan dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter, dan warna biru digunakan untuk menggambarkan daerah perairan seperti selat, danau, laut, sungai, dan lain sebagainya. Macam-macam proyeksi peta yaitu ada conform, equivalent, equidistant, azimutal, ortografik, stereogeografik, dan chronomonic. Faktor-faktor yang dibaca pada peta adalah petunjuk arah, jarak, simbol, dan arah. Macam-macam inset. Inset lokasi digunakan untuk memberikan gambaran global wilayah di sekitar daerah yang dipetakan. Inset pembesaran yaitu digunakan untuk menjelaskan bagian dari peta pokok yang dianggap penting dari suatu lokasi yang kenampakannya kecil. Sedangkan inset jenis yaitu umumnya ditemukan pada peta dengan kenampakan wilayah yang kecil. Generalisasi merupakan proses penyederhanaan peta dengan tetap mempertahankan ciri atau karakteristik utama dari peta, serta merupakan proses reduksi informasi yang biasanya terkait dengan penampakan grafis fitur yang kita petakan, serta merupakan proses yang penting dalam pembuatan peta. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam generalisasi adalah objek-objek yang penting harus ditonjolkan, perbedaan dalam bentuk harus jelas, reduksi kontras yang disebabkan karena pencetakan warna muda dan penyinaran yang lemah, proses produksinya, tujuan peta dan penggunanya, besar reduksi skala, serta faktor teknis dan manusia. Tipe generalisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah generalisasi grafis tidak akan mempengaruhi jenis penataan simbol, di mana generalisasi grafis terdiri atas penyederhanaan, pembesaran, pemindahan, penggabungan, dan pemilihan. Yang kedua adalah generalisasi konseptual, di mana terkait dengan proses penggabungan, pemilihan, simbolisasi, dan penonjolan. Sebagai akibatnya, simbol-simbol pada peta mungkin berubah. Generalisasi grafis berhubungan dengan komponen geometrik dan spasial. Generalisasi konseptual mempengaruhi komponen atribut.